65. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Hingga Selasa malam total sudah ada 21 kantung jenazah korban kebakaran di gedung Teradron, dan update terbaru ada 22 korban. Dimana kalau misalnya kita lihat pemirsa, 22 orang ini telah menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone yang berada di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang kemarin. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dengan dramatis, pemirsa. Para pegawai yang sempat terjebak ini berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebutkan api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran, dan saat ini juga pihak kepolisian masih terus mendalami apa yang menjadi penyebab kebakaran. Baik, untuk mendalami mengenai update terkini terkait kebakaran gedung di wilayah Kemayoran, Jakarta, kita akan bergabung langsung dengan Margareta Novita. Selamat pagi, Margareta. Apa informasi terbaru langsung dari sana? Silakan. Ya, Rati, Maria, dan juga pemirsa, untuk update kebakaran dari ruko Teradron yang ada di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, ini memang bisa Anda lihat di belakang saya sudah terpasang polis line atau garis polisi yang mengitari sekitar TKP. Kemudian juga untuk bangunannya sendiri, Rati, Maria, dan juga pemirsa, ini masih dibiarkan saja terbuka seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Bisa dilihat juga bahwa masih banyak sekali serpihan-serpihan kaca, kemudian juga ada beberapa box dari drone dan juga bahkan kardus-kardus yang masih terlihat di lantai dasar dan juga di area gedung. Pun untuk gedungnya sendiri ini pun juga sudah ada beberapa kaca yang sempat dipecahkan dari proses evakuasi yang berlangsung kemarin, dan memang dari informasinya api ini menyebar dari lantai 1 dari gudang penyimpanan baterai drone dan langsung merambat ke lantai-lantai lainnya ketika jam makan siang, di mana memang ada beberapa karyawan yang sedang berada di luar maupun juga berada di dalam gedung. Ini tepatnya di lantai 2 dan 3, mereka sedang beristirahat di sana. Memang untuk kondisinya saat ini masih dibiarkan saja, karena untuk pagi hari ini agenda ataupun aktivitas yang dilakukan oleh tim kepolisian ini masih melakukan penjagaan, karena rencananya untuk siang nanti akan ada beberapa pejabat yang hadir. Salah satunya ini sudah dijadwalkan ada Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian yang nantinya akan datang untuk meninjau langsung lokasi dari ruko Teradron. Dan saya mau ajak pemirsa untuk tahu lebih lanjut mengenai kronologisnya. Sudah bersama kami ada security dari ruko Teradron, ada Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian. Pagi. Pak Rian, mungkin boleh dijelaskan ini kronologi kebakarannya seperti apa, dan kemudian Pak Rian kemarin ikut mengevakuasi juga ya Pak. Mungkin boleh diceritakan juga Pak. Kalau evakuasi itu di lantai atas itu ada sekitar 15 orang. Dia itu dari lantai atas itu melalui tangga. Nah, kebetulan kita ke kantor sebelah, kita nyelamatin itu ngerayap sendiri. Nah, kita suruh orang-orang damkar suruh jebol kantor sebelah itu, Pak. Suruh jebol sebelah itu, akhirnya damkar ada sekitar 6 atau 7 orang untuk bawa tangga. Saya suruh bawa tangga. Nah, akhirnya alhamdulillah yang 15 orang itu dievakuasi dengan selamat. Pak Rian, kalau boleh tahu tangganya sendiri itu dari mana? Apakah dari kantor atau bantuan dari pemadam? Posisinya tangga itu udah di atas, di rooftop. Ada 2. Nah, dibantu dengan sama damkar. Gitu loh. Berarti itu ditali sendiri atau seperti apa tuh Pak? Itu udah sama yang di atas itu udah diikat. Ada 2 tangga itu, ditambah lagi untuk tangga dari damkar. Pak, ini kalau dari video yang viral beredar, ini kan Pak Rian tidak memakai APD ataupun alat pengaman lainnya ya. Ini murni membantu, itu seperti apa Pak? Mungkin pengalamannya, kemudian juga bagaimana prosesnya nih Pak? Kalau pengalaman sih nggak berani nekat aja Mbak. Iya, jadi emang tujuannya emang kita mau nolong gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir sekarang sih emang bener saya nekat banget gitu. Intinya emang saya niat mau nolong gitu kan. Namanya posisi saya jaga di sini kan. Udah gitu aja.
Tapi titiknya memang berasal dari lantai 1 ya Pak ya? Ya betul, lantai 1 di posisinya di sana. Itu melalui api dari awal kecil gitu. Mungkin dia ngerembet baterai karena baterai kebakar dan juga ada kerdus-kerdus gitu kan. Ya. Dari karyawannya sendiri sudah ada upaya pemadaman kah atau seperti apa? Kalau masalahnya karyawan pemadaman udah, untuk masalah untuk dipadamkan udah, tapi emang namanya ada kardus itu udah banyak yang kebakar kita jadi nggak bisa gitu karena asapnya itu tebel banget udah langsung ke atas jadi kita susah. Pak, ini korban kan banyak yang ditemukan di lantai 3 dan juga 5. Itu mereka memang terjebak atau seperti apa Pak? Itu setahu saya itu udah terjebak di lantai 3 sama 5 gitu loh. Kalau Pak Rian sendiri ini kan merasakan asapnya ya, terkena asap itu memang seperti apa Pak? Atau bikin sesak atau seperti apa? Itu sesak banget, asapnya itu tebel warna hitam itu. Kira-kira yang terjebak di lantai 3 dan 5 ini ada berapa banyak sih Pak? Sekitar ada 22 orang, ya 22 orang. Itu memang semua karyawan di sini sudah kenal Pak Rian juga ya sebelumnya? Iya betul, kenal semua. Kalau yang 15 itu mereka sedang memang lari ke rooftop atau seperti apa Pak? Itu dia langsung melalui lari ke rooftop. Itu juga dia minta tolong dari lantai kita di bawah, dia lantai atas dia udah minta tolong. Nah mau nggak mau kita dengan cara pemikiran saya ya udah akhirnya saya langsung ke kantor sebelah. Saya langsung tuh jebol kantor sebelah dengan sendirinya. Udah itu aja. Selanjutnya dibantu oleh pemadam kebakaran juga ya Pak? Iya dibantu dengan pemadam kebakaran juga. Pak Rian, terima kasih banyak atas penjelasannya, atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Saya juga mengucapkan bela sungkawa untuk rekan-rekan ya. Terima kasih Pak Rian. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan security di ruko Teradron ini yang mengatakan memang proses evakuasi ini berjalan secara dramatis karena banyak sekali korban, jumlahnya 22 ini terjebak di lantai 3 dan juga 5. Pun untuk sekarang update-nya dari korban sendiri ini sudah dipulangkan 3 korban ke keluarga masing-masing, sudah berhasil diidentifikasi di RS Polri Jakarta Timur, dan untuk sisanya ataupun korban-korban meninggal dunia lainnya ini masih dilakukan proses identifikasi dan juga otopsi untuk mengetahui bagaimana nanti akan diserahkan kembali ke keluarga. Dan untuk sementara sudah ada 7 saksi yang diperiksa atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dan saat ini nantinya akan dimintai keterangan dari manajemen ruko dan juga pemilik usaha. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Margaret Novita langsung melaporkan dari Kemayoran Jakarta Pusat. Terima kasih.